Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Febi Randitya di podcast DKV SMKN Negeri 1 Borno. Siang ini kita kedatangan bintang tamu dari alumni multimedia SMKN Negeri 1 Borno. Baik, bisa diperkenalkan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ridho Maulana Mukhtar. Saya alumni dari multimedia SMK Negeri 1 Borno. Dan saya sekarang melanjutkan kuliah di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 Multimedia Broadcasting. Mungkin selanjutnya. Hai, halo semuanya, saya Fatir Alfari. Saya juga sama alumni dari SMK Negeri 1 Borno ini pada tahun 2024. Sekarang saya menempuh pendidikan lanjut pada Universitas Telkom Surabaya dalam jurusan S1 Informatika. Bisa dilanjut? Ya baik, saya perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Sandra Dewa. Saya juga sama dari kakak berdua ini, saya lulusan tahun 2024 jurusan multimedia juga, dan saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari Pak Naga. Sini, Pak. Ya, saya pindah ke sini ya karena pinnya terbatas ya. Oke, baik ya, saudara-saudara dimanapun kalian berada. Jadi ini kita ngobrolnya santai saja, jangan terlalu tegang ya. Jadi mereka ini bertiga ini adalah alumni yang luar biasa, yang prestasinya sangat luar biasa, sama belajarnya sangat sangat tinggi ya. Jadi kita coba gali apa yang membuat mereka menjadi sosok yang sangat semangat dalam suatu belajar. Kita tanya-tanya ya. Pertama, ini namanya Ridho nih. Tahu Ridho ini adalah mantan juara film terbaik. Iya benar itu ya. Ya, film waktu festival film tahun 2024 ya. Ya, jadi film terbaik ya. Jadi aktingnya sangat bagus, editingnya sangat bagus ya. Oke, coba diceritakan Ridho, pengalamannya sebagai pernah menjuarai di ini festival film waktu kemarin. Oke, jujur pertama kali saya nggak nyangka sih, Pak. Ya. Padahal itu kan kelompok saya sedikit troublemaker, sedikit kayak gitulah. Ya. Okay. Mungkin ini film saya kebantu dengan aktingnya teman saya, Sally. Oh, Sally, ya. Dia wataknya jadi pemeran itu benar-benar didalami, Pak. Kan judulnya kemarin itu Cengkerto. Ya, Cengkerto itu bisa diartikan kayak ngomong doang gitu. Itu kan ceritanya tentang tetangga yang selalu pamer harta-hartanya, tapi tiba-tiba ada plot twist di filmnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Ya, jadi kemudian yang nomor 2 ini namanya Fatir ini ya. Fatir ini anaknya itu sangat introvert ya, dia tidak terlalu banyak ngomong ya, tetapi itu sangat jenius ya. Belum kita jari dia sudah langsung cepat menangkap gitu ya. Nah, Fatir ini sekarang diterima sudah kuliah, tapi agak melenceng mungkin ya sedikit ya. Ya, jadi belum fokus ya, masuk ke teknik informatika. Apakah sudah setelah kuliah kamu sudah mendapatkan ini mata kuliah yang jurusan yang sudah saya inginkan? Sebenarnya yang malah melenceng itu dari awal pas masuk SMK-nya, Pak. Aslinya saya itu tujuannya aslinya bukan ke multimedia. TKJ ya? Iya, saya mau ke TKJ. Karena jujur dari SD saya itu udah mikir ke masa depan saya ingin jadi kontributor utama di negara ini untuk jadi IT technician atau apapun itu, mungkin programmer atau apapun yang berhubungan dengan IT, karena saya sudah mengenal komputer dari sangat muda dan saya berharap saya bisa bekerja di depan itu untuk terusannya. Nah, untuk masuk kuliahnya sendiri saya itu ya melihat ya, mencari banyak kan jurusan IT di modern sekarang itu, apalagi
ya ini dunianya semakin berkembang, teknologinya ini itu, tapi saya melihat sebelum AI udah AI yang udah kayak meledak ya sekarang di negara ini, saya udah tahu gimana itu dan saya merasa kayak saya ingin mengejar ini, jadi saya masuk informatika karena ya sekarang informatika itu bisa dibilang spearhead, ujung tombak dari pertumbuhan atau perkembangan teknologi di AI khususnya ini. Jadi ya itu dari awal memang sudah inginnya ke informatika. Luar biasa ya. Ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya ini ya langsung bisa nanti diberikan. Oke, sambil Nadia nanti bisa menyiapkan pertanyaannya. Nah, sekarang yang nomor 3 nih. Ini adalah Sandi. Sandi ini dulu ini sangat jago animasi. Ya, jago juga desain, ya. Belum saya ajarkan dia tapi sudah bisa membuat sesuatu yang lebih gitu ya. Dia kemampuan belajarnya itu sangat tinggi. Nah, tetapi yang anehnya kuliah ambil yang sangat jauh melenceng, ya. Sebenarnya tidak bukan negatif ya, tapi tetap positif. Dia malah mengambil jurusan hukum, ya, sangat jauh ya. Ya, seharusnya kan paling tidak kan DKV atau broadcasting kan. Nah, ini kira-kira nih kenapa kok bisa nyasar ini hukum ini nanti? Karena ternyata ini Pak, dulu itu waktu kelas 12 untuk saya kayak masih bingung lah arahnya ini kemana setelah lulus gitu. Apakah saya mau kerja, sedangkan kalaupun saya ingin melanjutkan di bidang teknologi seperti yang dikatakan Fatir tadi, saya itu merasa bahwasanya saya itu nggak bisa diajak berpikir hitung-hitungan yang banyak lah terkait coding-coding seperti itu, meskipun dulu saya juga sempat suka terkait hal semacam itu. Namun pada nyatanya itu cuma buat tambahan ilmu lah, pengetahuan saja. Ternyata setelah saya dalami lagi, diri saya itu lebih suka dari SMP sampai masuk ke SMK ini. Ternyata saya itu lebih suka ke ranah-ranah yang bau-baunya itu kayak politik, hukum gitu ya. Jadi saya waktu daftar kuliah juga sempat bingung. Saya ambil 2 jurusan, yang pertama itu ilmu hukum, terus yang kedua itu teknik sipil. Dan ternyata saya kira mungkin ya masuknya di teknik sipil gitu kan. Ya soalnya kan dari SMK kan udah kayak meskipun nggak banyak lah hubungannya, tapi kan sudah diajak mengenal kayak komputer, desain gitu kan. Mungkin keterima lah di teknik sipil lah, mikirnya gitu. Ternyata kok waktu saya cek diterimanya kok di ilmu hukum gitu. Ya udah deh gitu saya saya jalanin aja dulu, terus akhirnya ketemu lah, ternyata saya ini lebih cocok di sini gitu. Padahal itu nggak dari dulu nggak pernah kepikiran sama sekali saya bakalan masuk ke fakultas hukum. Langsung beradaptasi. Dan langsung bisa, walaupun sebenarnya mungkin kamu asal-asal milih dulu, tapi ternyata kamu itu menemukan sesuatu yang sangat kamu minati. Iya, ternyata kemampuan saya yang paling saya suka ada di fakultas hukum. Saya suka fakultas hukum. Ya, jadi begitu ya, adik-adik. Jadi mungkin adik-adik di sini ternyata saya selalu jurusan. Nggak usah berkecil hati. Nanti kalau kalian bisa kuliah, nanti kalian bisa mengambil jurusan yang berbeda gitu ya. Oke, Nadia, sudah ada pertanyaannya kira-kira nih? Sudah. Saya tanya. Saya kan katanya siapa namanya? Mas Rido. Ini kan dulu katanya juara film ya Pak? Ya. Nah, saya kan dengan teman-teman sekarang ini kelas 11, bentar lagi kelas 12 itu kan waktunya buat film loh. Ya. Nah, saya mau dong cara atau tips-tips lah buat film yang bagus, yang bener gitu, gimana? Mungkin buat tips saya sedikit kasih tahu ya. Yeah. Ya, dari awal itu pembuatan skrip itu sebenarnya yang mengerjakan itu saya sendiri, karena kelompok saya
sedikit agak ya ya gitu ya, agak susah dibilangin ya. Kecuali ada satu kemarin yang paling enak buat komunikasi yaitu Sally, karena aktingnya jago juga apa, mimik-mimik wajahnya juga bisa cocok buat beranin karakter yang kayak cerewet gitu. Mungkin awal-awal itu saya bikin film tentang realita di ramah kehidupan, kayak tetangga. Kan biasanya kita punya tetangga yang kayak resek gitu, kayak kakean cocok gitu. Kebanyakan. Iya, kebanyakan komentar. ngomong. Terus pamer-pamer harta. Ya, saya ambil dari kehidupan di life. Jadi biar kayak grounded gitu ya Ya, kayak ceritanya. grounded gitu. kebetulan saya juga nonton sih Pak, emang bagus banget sih. Oh, kamu nonton yang Nonton, Jakarta? iya. Jakarta ya. Yang itu kan yang kayak pamer Iya, beli iya. sepeda Dia emas kan itu. plot twist-nya dia itu seorang pembantu. Iya. Lucu, sangat lucu ya. Ya ceritanya sederhana, tetapi sangat Tapi enak. relate Pak, sama relate, kehidupan betul. itu relate banget. Makanya juga sekarang ini sebenarnya kalau bisa siswa sekarang itu bisa mencari ide cerita yang sangat sederhana, tapi memang benar-benar terjadi dalam kisah nyata. Itu baru. Nggak harus tentang horor, nggak. Yang paling penting kan ini Pak, apa namanya, pemeran karakternya Iya. harus sesuai Dan juga juga komunikasi. mendalami. Harus ada passionnya acting gitu. Iya. Ini seperti Sandi waktu dia film apa kamu? Film apa? Jangan dibahas Pak. Plot twist. Eh, Plot twist namanya. Plot twist, belum lihat ya? Plot twist. Nanti kamu coba Enggak, lihat. jangan. Nanti saya coba nanti Lebih saya plot twist coba. dari film Dia saya. benar-benar sangat mendalami perannya sebagai waduh, ngeri. Bagus. Aktor terbaik ini. Teman-teman di rumah nanti Jangan, tonton jangan. ya. Judulnya apa? Plot twist. Plot twist. Untuk tim media mondial. Jadi genre ini ya, genre romantis, percintaan juga dan Action. ada Ada action actionnya, dan Pak. action. Dan kebetulan di situ saya membantu peran sebagai perampok. Oh iya benar. Dan ada Digital ini. adegan bahayanya juga, Pak. Sampai keluar darah-darah. Yes. Dulu kan dari jurinya bilangnya juga gitu. Apa film saya itu adegannya itu terlalu brutal katanya. Terlalu brutal ya. Nggak ada sensor darahnya. Ya. Jadi Nadia ini juga sebenarnya sangat tertarik dengan dunia filmnya karena juga sering Nadia ini punya prestasi dalam dunia ini ya, pidato, kemudian bikin kayak drama-drama, puisi. Jadi kan misalnya nanti dalam film ini nanti bisa Boleh tuh kalau masuk isi Jogja atau isi Surakarta apa? Iya. Pengen banget Kak masuk Nah. situ. Iya. ya kamu pengen di situ. Tulis saya Itu kan- juga pengen di situ. Itu kan seni-seni gitu tuh Pak. Iya. Iya benar. Jadi Apalagi dia juga ini pintar nyanyi, ya senang nyanyi ya, dalam dunia seni sangat senang. Tapi mungkin kalau dunia gambar enggak ya? Udah. Belum. Oh, Sama berarti berarti. lebih ke kayak acting. acting gitu ya. Ya acting dia senang, ya Masuk teater. Teater gitu. Gambar gak dulu. Nah, ya dia nggak senang. semester 1 saya gambar. Bukan di situ mungkin minat dia, bukan di situ minat dia. Padahal saya waktu SD dulu sangat suka menggambar. Gimana skill itu Nah, pergi? hilang dengan sendirinya skill itu. Kayak dulu saya juga suka matematika, tapi masuk SMP kok udah. Bohong banget. Wajahnya kelihatan bohongnya. Aduh. Oke, gimana? Ada lagi? Nadia, coba tanya apa lagi? Oke, terus ini kan kuliah sudah 1 tahun, 2 semester ya. Ada perbedaan apa yang signifikan antara Banyak belajar sekali, dari ini banyak dengan kuliah? sekali. Bisa diceritakan? Banyak sekali. Coba, Siapa? Rido, ayo, Rido. Eh, mungkin perbedaan kuliah dengan sekolah itu yang pertama mata pelajaran dan juga praktikumnya. Praktikumnya, oke. Kalau di SMK kan praktikumnya cuma tinggal bikin
misalnya animasi, Iya. itu kita tinggal bikin animasi saja Iya. tanpa harus ada laporannya. Kalau di Oh. kuliah itu harus ada laporan praktikum, habis itu tentang riset-risetnya, Riset-risetnya. terus daftar pustaka. Wajah teknik, wajah teknik seperti itu. Ya, gitu ya anak-anak ya, jadi Ya bersyukurlah kalian masih jadi siswa karena nggak harus mikirin laporan. Saat tapi itu mahasiswa mikir tapi itu maksudnya mungkin jangan dijadikan beban ya. Iya. ya Soalnya jangan takut di- juga nanti Iya. sulit Iya. sekali. Nah, dijalanin Sulit Enggak. juga. Dijalanin Itu nggak aja. sulit, tapi itu justru yang akan membangun diri kalian dan membangun mental kalian dengan sendirinya. aslinya kan kuliah itu bukan cuma pengetahuan umumnya yang diasah tapi juga mentalitas Mentalitas, utama. ya. Makanya kan banyak kayak job desk yang butuhnya S1 padahal kelihatannya kok kerjanya sepele tapi sebenarnya yang dicari itu kan mentalitas dari itu. Gimana kayak kalau di sini kamu nggak ngerjain masih ada remedi, masih ada apa. Kalau misalkan di sana pas Sana- kuliah kalau nggak ngerjain ya udah nol Nilai kamu kosong. nol gitu. Nggak ada yang ngingetin Gak ada depan. yang ngingetin, Iya. harus jadi Harus diri kuliah itu sendiri. mandiri. Harus mandiri. Mandiri dan tepat waktu. Iya, mandiri dan tepat waktu. Terus selama ini Rido sendiri dengan adanya perbedaan itu yang harus bikin laporan, dan apakah itu menurut Rido susah atau bagaimana? Pertama sekali saya bikin laporan praktikum itu ya mungkin saya lihat-lihat dulu referensi di website, ternyata oh seperti kayak bikin laporan magang juga kayak persis gitu, cuma bedanya ada harus ada daftar pustakanya, riset-risetnya gimana tentang materi-materinya, gitu aja sih Pak. Asalnya harus jelas, nggak bisa Ya. asal nyomot gitu. Kalau ketahuan pakai GPT harus Ngulang. Harus ngulang. Ya, oh, ngulang. jadi dosennya juga sudah tahu detail Iya. ya, ini sudah Udah. karena pakai GPT sudah bisa langsung tahu mereka. Iya Pak. apalagi kayak dosen saya kan banyak itu dosen saya itu juga yang malah apa ya disebutnya itu